Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Berkat dalam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Semua sehat? Semua bergembira? Yang di rumah bagaimana kabarnya? Oh, yang tanya yang di rumah, yang jawab yang di gereja. Iya, karena tahu ya yang di rumah semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Syukur pada Tuhan. Yang di luar sana bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa, hebat sekali. Iya. Hari ini kita semua bergembira, berbahagia karena ada 108 di antara kita yang akhirnya diperkenankan untuk menerima sakramen penguatan. Rencana semula sakramen ini diterimakan kapan? Tahun yang lalu ya rencananya ya. Namun karena pandemi akhirnya tertunda dan baru sekarang ini bisa terlaksana. Maka ini merupakan sukacita, merupakan kegembiraan, merupakan alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang luar biasa ini. Pertanyaannya, kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dengan sekian lamanya ya. Nah, sebenarnya sakramen penguatan itu tanda apa toh? Menandakan apa? Ya? Apa? Menandakan apa? Apa Pak? Penguatan iman. Imannya semakin kuat ya. Iman sing kuat ki sing kepiye? Strong ngono ya. Hah? Tangguh. Iya. Iya. Sakramen penguatan diberikan justru kepada umat Katolik yang dianggap telah mengalami kedewasaan iman. Imannya kuat, imannya dewasa. Nah, kita bisa bertanya, iman yang dewasa itu yang seperti apa? Atau orang dikatakan beriman dewasa itu yang seperti apa? Ini pertanyaan yang konkret sekali ya kan? Karena bukan hanya sekedar ini sebuah pernyataan saja, namun tentu memuat sesuatu yang perlu kita ketahui dan kita pahami bersama. Menurut pengamatan saya, refleksi saya, orang dikatakan dewasa di dalam iman kalau minimal memiliki 3 hal ini. 3 hal. Yang pertama, dia sungguh-sungguh memahami siapa yang diimani, memahami imannya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang itu menghidupi iman itu dalam keseharian. Dan yang ketiga, menghasilkan buah-buah iman dan membagikannya kepada orang lain. Kita lihat yang pertama. Orang dikatakan beriman dewasa kalau memang betul-betul dia memahami imannya itu. Syukur pada Tuhan, dalam rangka mempersiapkan penguatan ini, panjenengan semua telah dipersiapkan dengan sangat bagus sekali. Tadi Romo Istri cerita pada saya, bahwa Romo Istri sendiri yang mengajar Anda semua, betul ya? Betul ya? Diajar apa toh? Betul ya? Diajar apa ya? Betul. Masih ingat ajaran yang paling mencekam di hati, yang paling merasuk apa? Soal apa? Ada yang mau ngendika? Wis lali kabeh Romo. Jadi perjuangan jenengan sekian lama itu ternyata 0-0. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Nah, betul kata anggota KUR, karena mereka tidak mengikuti. Saya yakin masing-masing mempunyai pengalaman tertentu, ya, ada yang mengesan dan menyokot di hati. Itulah yang satu yang menurut saya penting untuk digali dan dikembangkan. Kita bersyukur bahwa dalam rangka persiapan penguatan ini, panjenengan mempunyai pengalaman yang sangat unik, sangat bagus sekali. Jarang loh, Romo itu terjun sendiri, mengajar sendiri untuk calon krismawan-krismawatinya. Di paroki kita Macan ini semua dilakukan oleh Romo bersama tim inisiasi. Romo terjun dan sungguh-sungguh menanganinya. Sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka penting sekali apa yang telah Anda lakukan
yang telah Anda mulai itu dilanjutkan, diteruskan sampai pada akhir nanti. Termasuk misalnya ketika Anda semua diminta untuk membaca kitab suci, betul? Betul? Sapa sing membaca kitab suci habis? Siji tok. Langsung halaman terakhir ya Pak ya? Iya katanya itu. Siapa yang bisa membaca keempat Injil seluruhnya? Mana? Nggak ada. Oh, yang tadi seluruhnya baca pun juga nggak baca Injilnya. Nggak tunjuk. Injilnya ya. Iya. Oke. Ya. Ini semua merupakan salah satu cara pembelajaran supaya kita semakin memahami Yesus Kristus dengan sebaik mungkin. Semakin mengenal Dia, semakin akhirnya nanti bisa semakin mengimani Dia. Inilah pentingnya. Selain membaca kitab suci, juga diharapkan kita mengembangkan pemahaman kita lebih lanjut dengan mencari berbagai macam informasi, entah dari katekis, dari guru agama, dari romo, atau dari sumber-sumber yang lain, termasuk buku-buku, dan juga bahkan dari Mbah Google. Itu semua, namun hati-hati ketika kita mencari informasi mengenai keimanan kita, mengenai kegerejaan kita, mencoba untuk mengambil sumber-sumber yang bisa dipercaya. Inilah salah satu cara kita untuk semakin mendewasakan iman, khususnya dari sisi pemahaman. Semakin paham mengenai keimanan saya, mengenai keagamaan saya, mengenai siapa yang saya imani. Pertanyaannya, Anda semua siap untuk melanjutkan pencarian ini? Siap ya? Terus ya? Dan yang kedua berkaitan dengan soal pemahaman lah. Tidak hanya paham toh, namun juga mampu mempertanggungjawabkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling konkret, seandainya Anda semua itu diajak untuk berdiskusi mengenai agama, mengenai iman, Anda siap? Siap? Nek ditakoni bab Tritunggal Maha Kudus, siap jawab? Awalnya siap. Nek Tritunggal Maha Kudus, siap. Siap orang lagi? Tenane? Oh, tenane, tenan. Sembarangan karo skop Praboso. Tenane? Tenang, saestu ya. Ini membanggakan ya. Ya, Anda semua telah mencoba untuk memahami siapa Yesus Kristus, siapa saya dan gereja kita. Maka kalaupun diajak berdiskusi, berdiskusilah tanpa menjadi takut. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita secara baik di hadapan orang lain. Ini yang pertama, memahami iman. Yang kedua, menghidupi iman. Menghidupi iman berarti bagaimana saya menjadi orang Katolik yang sejati dalam keseharian saya. Baik di dalam lingkup gereja Katolik, di dalam gereja, di dalam pasaman suci, maupun di tengah masyarakat. Piye aku iso dadi wong Katolik sing apik, sing temenanan, sing sungguh-sungguh. Antara lain dengan mencoba untuk menghayati panggilan saya sebagai orang Katolik dengan membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, yakni melalui doa-doa kita yang tekun, dengan doa-doa yang rutin, yang sungguh-sungguh kita upayakan dengan penuh tanggung jawab. Coba saya tanya, siapa yang tiap hari kalau mau tidur itu doa dulu? Siji, loro, telu, papat, limo, 6, 7, mung 7 tak? Cuman 7? Cuman 7? Apa iki dewasa secara iman tenan iki ya? Romo aku ragu-ragu lho Romo. Piye iki? Sudah putih Romo? Ya, ditunda saja. Tunda saja ya? Oke, kita tunda. Kita tunda sampai homili selesai. Saya yakin panjenengan semua berdoa setiap hari, setiap saat. Nah, ini dikembangkan terus-menerus, entah secara pribadi, entah dalam kebersamaan, di tingkat lingkungan misalnya, di dalam keluarga misalnya, atau dimanapun bersama dengan teman-teman yang lain. Kalau tidak bisa berkumpul secara tatap muka, ya berdoa bersama secara online, rosario bersama di tingkat lingkungan, sangat mungkin.
Ini sesuatu yang menarik ya. Bagaimana saya menghidupi iman saya dalam keseharian. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Bunda Maria, semakin dekat dengan Tias Dalem yang Maha Suci. Lagi-lagi juga saya mencoba untuk menghidupi iman saya dengan menyambut sakramen-sakramen yang disediakan gereja, termasuk sakramen Ekaristi yang nanti akan saya coba terangkan lebih lanjut. Ini yang pertama dalam kehidupan iman, mencoba untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua juga semakin terlibat dalam kehidupan menggereja, entah di lingkungan, di wilayah, di stasi. Kita punya stasi ya ini ya? Nggak punya ya Romo ya? Nggak punya. Lingkungan dan wilayah maupun di paroki kita terlibat secara aktif, karena inilah yang menjadi salah satu tantangan orang yang dianggap dewasa secara iman, yakni menghidupi iman dalam kebersamaan, dalam paguyuban umat beriman di tengah-tengah gereja. Semakin aktif, yang muda sing iso mesdinar ya mesdinar, bisa menjadi anggota kur atau macam-macam lah kegiatan yang bisa kita ikuti, termasuk dengan aktif berkegiatan bersama di gereja ini. Panjenengan semua sanggup untuk mengembangkan hal ini? Sanggup? Tenane? Tenan lo ya, tenan ini salah satu tantangan kita, konkret sekali. Jadi wong Katolik ini konkret. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghasilkan buah-buah iman dan membagikannya kepada orang lain. Buah iman kita tidak lain adalah sukacita, kasih dan damai sejahtera. Sukacita, kasih dan damai sejahtera. Jadi wong Katolik mesti menjadi sumber sukacita bagi yang lain, bukan menjadi sumber kepedihan bagi orang lain. Coba kita tanya pada diri sendiri, selama ini saya menjadi sumber sukacita bagi orang lain atau lebih menjadi sumber kepedihan orang lain? Hah? Yang muda-muda kalau di rumah bikin jengkel orang tua atau menggembirakan orang tua? Jengkel ya? Nah itu, orang tuamu yang ada di sana mengatakan membuat jengkel itu. Nah, betul ya Bu, Pak? Oh, langsung mantuk-mantuk nggih. Kuwi coba dirungokke. Piye, bener ngoten nggih? Oh nggih itu. Menjadi sumber sukacita. Saya yakin panjenengan semua selalu berusaha untuk menjadi sumber sukacita bagi yang lain. Bagi pasangan suami istri, bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi teman, bagi saudara dalam keluarga, di lingkungan di mana kita berada. Sumber damai, bukan sumber konflik, bukan sumber kecongkrahan, sumber ketegangan dalam kehidupan bersama. Dan sekaligus menjadi sumber damai sejahtera. Inilah yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan bersama. Ya. Ini buah-buah iman. Dan buah iman ini kita bagikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada mereka, sehingga mereka ketemu kita rasanya adem, ayem, seneng. Ketemu karo wong Katolik rasane nyes, seneng. Orang malah dipleroi, dienjepi, disingkiri. Nah, kalau sampai ada orang seperti itu, kita harus berrefleksi diri. Jangan-jangan aku sing salah, jangan-jangan aku sing bikin mereka seperti itu. Inilah yang ketiga, menghasilkan buah-buah iman dan membagikannya kepada orang lain. Membagikan berarti mewartakan, dan pewartaan iman itu kita lakukan melalui perbuatan yang nyata, yakni perbuatan kasih, perbuatan damai, dan perbuatan yang membuat orang lain bersukacita. Nah, pertanyaannya adalah, iman kita itu iman kepada siapa? Tidak lain iman kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus Kristus? Nah, perayaan hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, memberikan jawaban yang sangat jelas, sangat nyata sekali, sebagaimana tadi kita dengarkan dari bacaan-bacaan hari ini. Yesus Kristus menjadi sumber iman kita, menjadi puncak iman kita, karena Dia telah menyerahkan tubuh dan darahnya, menyerahkan dirinya sendiri untuk keselamatan kita, untuk penebusan dosa-dosa kita. Dalam bacaan Injil Yesus mengatakan, inilah tubuhku, terimalah, inilah darahku, minumlah.
Tubuh dan darah menjadi simbolisasi atau pertanda dari penyerahan diri. Kalau Yesus mengatakan, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah, berarti dia menyerahkan diri seutuhnya untuk kita, untuk keselamatan kita. Dan surat Ibrani dalam bacaan yang kedua mengatakan, itu semua dilakukan oleh Yesus untuk penebusan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Yesus adalah keselamatan kita, dialah penebus kita, dia adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Itulah sebabnya mengapa kita semua beriman kepadanya, itulah sebabnya mengapa kita berpaut padanya, dan sungguh-sungguh memperlakukannya secara istimewa dalam kehidupan kita ini. Perlakuan kepada Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Itulah sebabnya kita setiap kali memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada Yesus dalam sakramen yang Maha Kudus, yakni dalam tubuh dan darahnya. Bahkan kalau kita mencoba melihat kehidupan kita, semua praktis pelayanan sakramental sedapat mungkin dikaitkan dengan Ekaristi. Baptis dilakukan dalam Ekaristi, apalagi penguatan dalam Ekaristi, tabisan dalam Ekaristi, perkawinan dalam Ekaristi. Apa meneh? Sakramen lagi? Sakramen apa lagi? Pengurapan orang sakit, itu pun juga kalau bisa dalam konteks perayaan Ekaristi. Semuanya ini mau memberi makna bahwa Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, menjadi sumber, menjadi puncak dari seluruh iman kita. Maka saya mengundang panjenengan semua, baik Krismawan-Krismawati maupun seluruh umat, untuk memberikan penghormatan yang kuat, yang setinggi-tingginya kepada Yesus yang ada dalam sakramen Maha Kudus, dalam tubuh dan darahnya. Karena lewat tubuh dan darahnya itulah Yesus menyelamatkan kita. Maka hari ini kita sangat bergembira karena justru di hari raya tubuh dan darah Kristus kita bisa menerima sakramen penguatan. Semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi orang Katolik yang dewasa, yang mempunyai pemahaman yang mantap, mampu menghidupi iman, dan sekaligus mampu menghasilkan buah-buah iman dan membagikannya kepada orang lain. Mari kita pada kesempatan ini berdiam diri jenak, mohon anugerah Roh Kudus agar dicurahkan kepada kita masing-masing dan memampukan kita menjadi orang-orang Katolik yang semakin dewasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,